Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada kita hadir di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah jalan menuju surga. Karena itu hendaknya setiap orang berada di atas nilai-nilai kesungguhan, mujahadah di dalam menuntut ilmu agama, kokoh di atas nilai-nilai keikhlasan, mengharapkan keutamaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai sekali seorang hamba dipalingkan dari menuntut ilmu agama disebabkan ia terjerembab dengan fitnah demi fitnah. Ya, dengan fitnah demi fitnah. Karena di antara dari perkara-perkara yang memalingkan seorang hamba dari kebaikan tatkala ia terjerumus ke dalam fitnah demi fitnah, akhirnya ia pun menelantarkan hal-hal yang dengannya dirinya terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah tenggelam dalam hal-hal yang berkaitan dengan fitnah, maka ia akan semakin condong dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kadang ia menghadiri majelis ilmu agama, menuntut ilmu agama, namun ketika ia mempelajari ilmu agama tujuannya bukan untuk mengamalkannya, ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingatkan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Al-Kabair, ya. Kata Ibnu Mas'ud, man ta'allama al-ilm, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, dia belajar, ya. Dia menuntut ilmu, dia hadir di majelis ilmu, ya. Atau bahkan dia menyebar ilmu di sosial media misalnya, ya. Dia sebarkan ilmu di sosial media, ya. Bersama dengan itu, ya, dia tidak berusaha untuk mengamalkan, ya, karena keharusan dari ilmu itu ada diamalkan. Ketika tidak diamalkan, ya, hanya sekedar dipelajari, hanya sekedar disebutkan, maka hal ini menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya. Maka menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Ketika seseorang tidak beramal dengan ilmu yang ia pelajari, la yazidhu illa kibra, maka tidak menambahkan pada dirinya kecuali hanyalah penyakit kesombongan. Ya, penyakit kesombongan, dan kesombongan ini adalah penyakit dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, ya. Penyakit yang sangat ganas, penyakit yang dengannya seorang hamba akan berani merendahkan kehormatan saudara-saudaranya, ya, merendahkan kehormatan orang lain. Dan ini adalah perkara dari perkara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW akan bahayanya kesombongan. Dan di antara hal yang menjadi sebab, ya, seseorang terjerumus dalam kesombongan tatkala ia belajar namun ilmu yang ia pelajari tidak diamalkan,
hanya belajar saja. Maka ilmu yang dipelajari, kalau ia tidak berusaha untuk mengamalkannya, maka hal ini tidak menambahkannya kecuali hanyalah kesombongan. Sementara kesombongan ini adalah perkara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi minal kibr wala mithqala dzarrah. Dia tidak masuk surga orang-orang yang pada dirinya terdapat kibir, kesombongan, walaupun hanya biji yang sangat kecil. Antum tahu bijinya sawi, bagaimana besarnya itu? Maka kesombongan yang seperti itu adalah kesombongan yang sangat berbahaya, menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya fitnah itu, fitnah, subhat itu selalu menyambar-nyambar. Karena itu jangan sampai seseorang itu menoleh kepada fitnah, kepada syubhat, karena hal tersebut menjadi sebab seorang berpenyakit hati, menjadi pendendam, menjadi iri, berada di atas kesombongan dan penyakit-penyakit yang lainnya dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap dari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang berada di atas kecerdasan, menjadi orang yang paling cerdas, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Tabrani dan selainnya, ketika beliau ditanya ayyul mu'minina aqyas, seorang mukmin yang seperti apakah seorang mukmin yang cerdas itu? Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra, maka dia adalah orang yang paling banyak mengingat mati, memperbanyak mengingat kematian. Dan ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan hati-hati dengan ucapannya, dengan tindakannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan jari-jarinya, melalui HP-HP-nya, melalui HP-HP-nya. Dan ingat, saya sering ingatkan, bahwasanya pulsa itu nikmat. Kalau pulsa digunakan untuk menyebar keburukan, menjadi provokator, menjadi sebab permusuhan antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Seluruh kenikmatan itu pasti ditanya. Mau nikmat pulsa dan nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat punya data, maka hal tersebut adalah perkara yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi yang punya HP, jadikanlah HP sebagai sebab kebaikan, menjadi sebab seseorang meraih keutamaan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menjadi sebab yang menebarkan fitnah demi fitnah, menjadi sebab permusuhan antara seorang hamba yang satu dengan yang lainnya, melakukan adu domba yang menjadi sebab permusuhan antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kadang sebagian manusia menganggap adu domba itu adalah perkara yang ringan, itu menurut perasaan manusia, itu ringan memang menurut perasaan. Karena itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan, marah Rasulullah SAW ala qabrain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, maka Nabi mengatakan apa? Innahuma yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sementara disiksa. Nabi tahu dari mana itu? Apakah Nabi tahu perkara yang gaib? Nabi tidak tahu perkara yang gaib. La ya'lamul ghaiba illahu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para dukun, paranormal, walaupun mereka adalah orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, walaupun manusia mengatakan orang pintar, walaupun manusia mengatakan mereka adalah paranormal, padahal orang-orang yang tidak normal, maka hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Nabi mengetahuinya tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menyebutkan apa yang diucapkan oleh Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tapi yang diucapkan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
perbanyak mengingat mati, ya, dalam setiap keadaan, ya. Bahkan di dalam salat pun hendaknya memperbanyak mengingat kematian, ya. Karena hal tersebut lebih mendorong seorang hamba untuk melakukan salat tersebut dengan sebaik-baiknya, ya, dalam setiap keadaan, sehingga ketika ia melakukan amalan, dia tidak melakukan amalan itu dengan asal-asalan, tapi dengan kesungguhan ketika selalu mengingat kematian, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan, ya. Orang yang cerdas selain memperbanyak mengingat mati, mereka adalah orang-orang yang, ya, mempersiapkan bekal yang terbaik, ya. Bekalnya adalah bekal yang terbaik, ya. Artinya seorang hamba di dalam melakukan setiap amalan, dia akan melakukan amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Melakukan salat dilakukan dengan sebaik-baiknya, puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sedekah, demikian juga silaturahmi, ya, melakukan hubungan antara manusia, ya, dilakukan sebaik-baiknya. Ulaika lakiyas, mereka lah orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan kitab apa? Ya, Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, ya, Al-Bukhari rahimallahu taala. Baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di dalam babu birril bab tentang kewajiban berbakti kepada ibu, ya, kepada ibu. Baik, sekarang kita masuk di dalam bab yang ketiga ya. Baik, babu birril bab kewajiban untuk berbakti kepada ayah. Baik, saya kira semuanya punya ayah, ya. Antum semuanya ayah, ya. Punya ibu juga. Ada yang keluar dari batu, ya. Baik. Dan keliru sebagian manusia, ya, yang menyebutkan asal manusia itu dari kera, ya. Nah, ini penyimpangan yang sangat dahsyat, ya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu birril bab berbakti, ya, berbuat baik kepada ayah. Baik. Qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Sulaiman ibn Harb, ya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Wahid bin Khalid, ya, telah menceritakan kepada kami Wahid bin Khalid, ya. Ani bin Syubrumah, dari Ibnu Syubrumah, ya. Beliau menyebutkan sami'tu Aba Zur'ah, saya mendengar Abu Zur'ah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata, qil, ya, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, man abar, siapakah orang yang harus saya prioritaskan di dalam melakukan kebaikan, ya. Karena orang yang diperlakukan kebaikan kan banyak. Siapa yang paling didahulukan di dalam melakukan kebaikan, ya, siapa mereka? Qal, maka kata Nabi, ummak, ibumu, ya, kata Nabi, ibumu. Qal, kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ya, thumma man, ya, kemudian siapa lagi, ya. Yang kedua, orang yang diprioritaskan melakukan kebaikan, siapa lagi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang kedua juga tetap sama, ummak, perintah untuk berbakti kepada seorang ibu, ya. Qal thumma man, ya, kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Ya. Qal ummak. Yang ketiga masih sama, ibu. Ya.
Kemudian thumma man? Kemudian siapa lagi? Ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Abak. Yaitu siapa? Bapakmu, ayahmu. Ya. Bahasa bakunya apa? Ayah atau bapak? Ya. Apa bahasa bakunya? Ya. Taib. Itu penting ya kita memahami bahasa Indonesia, dan kita memang orang Indonesia. Ya. Kita harus mengetahui bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik. Ya. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu harus pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia berbicara bahasa Arab, kapan dia berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Sekarang ketika dia membaca ya, bahasa Arab misalnya, atau membaca basmalah, maka dia harus tempatkan pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Harus disebutkan sesuai dengan tempatnya. Ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya kan? Dan jangan juga ketika dalam bahasa Indonesia ya, tidak menempatkan sesuai dengan tempatnya. Sekarang bahasa Arab atau bahasa Arab di situ. Ya. Ya, tidak ada masalah orang yang kadang semangat. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Bahasa Indonesia, kalau lagi bahasa Arab, berbahasa Arab. Taib, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ya, untuk ibu berapa? 3 kali. Untuk ayah berapa? Sekali. Taib, kita lihat hadis yang setelahnya. Ya. Taib. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Qala akhbarana, ya, Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ya. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub. Ya. Qala haddatsana Abu Zur'ah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ata rajulun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, "Ma ta'muruni?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Ya, qal, maka Nabi menjawab, ya, birra ummak, perintah untuk ya, berbuat baik kepada siapa? Kepada ibu. Tsumma ada, kemudian dia mengulangi lagi ya, pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi mengatakan birra ummak, perintah untuk berbuat baik kepada ibu. Tsumma ada, kemudian dia mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Maka Nabi menjawab birra ummak, tetap ya, berbuat baik kepada ibu. Sudah berapa? 3. Tsumma ada rabi'ah, kemudian dia mengulangi untuk yang keempat kalinya. Ya, kalau yang di atas 4 siapa? Ayah, ibu, ayah. Tapi sekarang dia yang keempat, apa jawaban Rasulullah SAW? Birra ummak, tetap diperintahkan untuk berbakti kepada ibu. Ya, tsumma adal khamisah, kemudian dia mengulangi pertanyaan tersebut dengan pertanyaan yang sama. Yang kelima, baru Nabi mengatakan birra abak. Iya. Berbuat baik kepada ayah. Iya. Jadi ada 3, 1 ayah. Ada 4, kemudian 1 ayah. Iya. Taib. Dan di sini menunjukkan apa? Iya. Kemuliaan seorang ibu. Iya. Karena itu di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kewajiban berbakti kepada orang tua, setelah menyebutkan secara umum ya, maka disebutkan secara khusus seorang ibu. Secara khusus seorang ibu. Ya, seperti dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya. Allah sebutkan apa? Wa wasainal insani biwalidayhi ihsana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berwasiat
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Ini secara umum, ibu dengan ayah. Ya. Namun setelah itu Allah sebutkan secara tersendiri ibu. Ya, dikhususkan seorang ibu. Ya. Apa kata Allah? Hamalat ummuhu kurha. Ya. Ibu hamil dalam kondisi bersusah payah. Ya, susah payah orang hamil itu. Ya, ala antum mau coba, ya, pasang saja kelapa misalnya, kelapa muda saja taruh di perut. Ya, antum bawa kemana-mana. Ya, ya, antum bawa juga tidur. Ya, pergi naik motor, naik kendaraan ke sana kemari. Bagaimana rasanya kira-kira? Ya, beratnya beban seorang ibu itu berat. Baik. Wa wada'at syukurha. Ya, ketika melahirkan pun, ya, dengan bersusah payah. Ya, ada yang pembukaan 1, pembukaan 2 dan 3 itu sudah rasanya sakit-sakit. Iya. Istri mengalami sakit, suami goyang-goyang kaki. Iya. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kadang, ya, kalau tidak bisa normal butuh untuk di apa? Sesar. Ya, harus dibelah. Ya, perutnya. Ya, dan biasanya orang-orang yang disesar itu kesembuhannya juga dalam kurun waktu yang lama. Ya, dalam kurun waktu yang lama, ada yang kadang sampai 1 tahun itu masih merasakan perihnya. Ya, beratnya beban seorang ibu itu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, hamil dan menyusui selama 30 bulan. Selama 30 bulan. Lihat, hamil dan menyusui selama 30 bulan. Ya. Taib. Di dalam nas lain menyusui selama 2 tahun. Ya. 2 tahun itu berapa bulan? Hah? 24. Sekarang kalau 30 kurang 24, 6 bulan. Ya, karena itu dari pendalilan ayat ini para ulama menyebutkan apa? Bahwasanya ukuran tersedikit bayi prematur itu umur 6 bulan. Umur 6 bulan. Taib. Biasanya kalau 6 bulan lahir itu, ya, mengalami kehidupan. Biasanya kalau di bawah 6, ya, kebanyakannya apa? Meninggal. Kebanyakannya seperti itu. Taib. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, ada kewajiban berbakti kepada seorang ayah. Ada kewajiban berbakti kepada seorang ayah. Ya. Sekarang berbakti kepada ibu dan ayah ini adalah perkara yang telah ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seorang harus memperhatikan ketika dia melakukan suatu amalan. Ya, ketika dia melakukan amalan yang sunnah, ya, dan ketika ia diperhadapkan dengan kewajiban. Ya. Misalnya seseorang sementara, ya, melakukan sholat sunnah misalnya. Sekarang dipanggil orang tua. Ya. Sholatnya sholat apa tadi? Sholat sunnah. Sementara memenuhi panggilan orang tua apa? Wajib. Ya. Kalau panggilan orang tua ditunda menjadi sebab apa? Menjadi sebab kemarahan, dan kemarahan menjadi sebab dosa. Ya. Sementara sholat sunnah itu bisa ditunda. Ya. Bisa dibatalkan, penuhi dulu, ya, panggilan orang tua. Ya. Setelah ia penuhi, dia bisa minta izin untuk menunaikan ibadah sunnah. Taib, jangan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sekarang ketika terjadi permasalahan misalnya, ketika terjadi permasalahan, ya, antara ibu dengan ayah, antara ibu dengan ayah, nah, ini kadang terjadi, ya, dalam permasalahan kehidupan. Ya, bagaimana kondisi seorang anak ketika menyaksikan, ya, orang tuanya sedang bertengkar, ya, orang tuanya sementara tidak akur. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ini sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang anak itu adalah menjadi penengah, menjadi penengah. Ya. Jangan membela salah satu dari keduanya. Jangan membela salah satu dari keduanya. Ya. Jadi ketika ada perselisihan antara ibu dengan ayah, ya, jangan bela salah satu di antara keduanya, tapi menjadi penengah. Ya.
Karena kadang ketika seseorang melihat orang tuanya, ibu dengan ayah berselisih, dia bela ibunya, menjadi sebab apa? Kemarahan ayahnya. Kalau dia bela ayahnya, menjadi sebab kemarahan ibunya. Karena itu ketika terjadi masalah, seorang anak itu menjadi penengah. Jangan menjadi pembela salah satu dari keduanya. Dan inilah kadang-kadang yang menjadi sebab apa? Hubungan rumah tangga itu semakin retak ketika anak itu tidak pandai menempatkan dirinya. Ketika anak tidak pandai menempatkan dirinya ketika terjadi perselisihan orang tua, inilah menjadi sebab semakin parah perselisihan antara ibu dengan ayah. Ini kadang terjadi. Ini kadang terjadi. Semakin memanas, ujung-ujungnya apa? Perpisahan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang anak, apalagi seorang penuntut ilmu, dia melihat kondisi yang menimpa kedua orang tuanya dalam masalah demi masalah, dia berusaha untuk menjadi orang yang melebur kemarahan orang tua itu, bukan menjadi seorang yang semakin menambah kemarahan orang tua. Ketika orang tua marah, berusaha, jangan dibiarkan begitu saja, berusaha bagaimana meredam amarah orang tua itu, meredam amarah orang tua. Jadilah orang-orang yang membuat orang tua tersenyum. Jadilah anak-anak yang membuat orang tuanya bergembira. Jadilah anak-anak yang membuat orang tua itu dia lupa dengan masalah-masalah yang menerpanya. Karena ketika orang tua diterpa masalah, apakah urusan pekerjaan atau urusan-urusan yang lain, begitu berjumpa dengan anaknya, ternyata anaknya menyejukkannya. Ini kadang membuat apa? Hilang kemarahannya. Tapi ketika anak tidak pandai menempatkan diri, ini kadang yang menjadi sebab orang tua suka ngamuk-ngamuk di rumah. Ini biasa terjadi. Orang tua sudah pusing dengan pekerjaannya di luar, apalagi ketika pekerjaannya banyak belum terselesaikan, pulang lagi, anak buat masalah. Akhirnya orang tua semakin pusing. Orang tua semakin pusing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita periksa diri kita masing-masing bagaimana kondisi kita terhadap orang tua. Yang namanya penyesalan itu selalu di belakang. Tidak pernah penyesalan itu di depan. Penyesalan itu selalu berada di belakang. Apalagi ketika orang tua sudah tiada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masuk di dalam bab yang keempat. Kata beliau, babu birril walidayh wa in dzalama. Bab kewajiban berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu berbuat aniaya. Jadi walaupun orang tua itu berbuat zalim, walaupun orang tua itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jangan sekali-kali seorang anak itu dendam terhadap keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sini beliau membawakan satu hadis. Baik, hadis yang pertama pada bab yang ketiga tadi itu ada hadis yang sahih, demikian juga hadis yang kelima. Yang keenam yang kita sebutkan tadi juga adalah hadis yang sahih. Baik, sekarang kita masuk di bab yang keempat, bab kewajiban berbakti kepada orang tua walaupun orang tua tersebut berbuat aniaya, berbuat zalim. Baik, kata beliau rahimahullah, haddatsana Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hajjaj. Qala haddatsana Hammad, huwa bin Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Salamah. An Sulaiman At-Taimi,
dari Sulaiman At-Taimi. Ya. An Sa'id Al-Qaisi, dari Sa'id Al-Qaisi. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qal, ya, beliau menyebutkan, ma min muslim lahu walidan musliman, ya, yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu babain, yakni minal jannah. Ya. Wa in kana wahidan fa wahid. Ya. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu an hatta yarda anhu. Qil wa in dhalamah, qal wa in dhalamah. Baik. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyebutkan, ma min muslim, ya, tak seorang muslim pun, lahu walidan musliman, dia memiliki orang tua, ya, orang tua yang berada di atas keislaman, ya. Dia berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada keduanya, ya. Kemudian di dalam melakukan, ya, kebaikan kepada orang tuanya, muhtasiban, dia lakukan karena ihtisab, ya, tulus ikhlas mengharapkan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengharapkan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang selainnya. Karena kadang ada anak-anak yang berbuat baik kepada orang tua, nasabah ni airona, ya kan, karena ada maunya. Iya. Kadang sebagian anak-anak berbuat baik kepada orang tua supaya dapat warisan, ya kan, supaya dapat warisan. Kadang seperti itu sebagian anak-anak. Iya. Baik. Ya. Jadi ada anak-anak kadang berbuat baik kepada orang tuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini yang disebutkan di sini adalah seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya dan dia lakukan hal tersebut tulus murni mengharapkan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illa fatahallahu lahu babain. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya apa? Dua pintu. Ya. Allah membukakan untuknya dua pintu. yakni minal jannah, yaitu pintu surga yang diinginkan. Ya, ingat ya, pintu surga. Tadi saya menyebutkan tentang Nabi melewati dua kuburan, belum selesai saya sebutkan hadisnya ya. Ya, Nabi melewati dua kuburan, kemudian Nabi menyebutkan apa? Innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya keduanya sementara disiksa. Dan Nabi tahu karena adanya wahyu. Ya, wa ma yu'adzabani fi kabir. Bala innahu kabir. Ya, dulunya mereka mengira bahwasanya dosa yang mereka lakukan itu bukan dosa besar. Tapi ternyata di sisi Allah, dosa yang mereka lakukan yang menjadi sebab mereka disiksa di alam kubur ternyata dosa besar. Ternyata dosa besar. Yang satunya apa? La yastatir min bauli. Ya. Dia tidak menjaga kencingnya. Ya. Apakah dia tidak cebok atau dia tidak menjaga dari percikan-percikannya? Ya. Yang kadang sebagian orang, ya, ada yang seperti ini kondisinya. Apalagi orang-orang yang melakukan perjalanan safar. Ya, orang-orang yang melakukan perjalanan safar, begitu rasa ingin buang hajat, ingin kencing, ya, balik badan mengarah ke mobilnya, kencing ban mobilnya. Ya, berdiri lagi. Sudah teracik, ya, sudah terpercik mengenai kainnya, tambah lagi tidak cebok lagi. Ya, kan yang terjadi ya. Ini adalah perkara yang nampaknya ringan ternyata menjadi sebab siksaan. Ya. Kemudian yang satu apa? Yamshi bin namimah. Ya. Ia adalah orang yang suka mengadu domba, sana kemari, jalan sana kemari, kerjanya menjadi provokator. Yang lebih ngeri lagi, kalau provokator dalam hal-hal umum mungkin ya, ini sangat berbahaya. Ya, lebih ngeri lagi kalau dia provokator antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Ya, provokasi. Akhirnya apa? Ya. Ini Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Akhirnya ribut. Jadi provokator. Dosanya sangat besar ya. Ya. Maka Nabi SAW pun ya, mengambil pelepah kuburan kemudian dibagi dua. Ya. Dibagi menjadi dua, ditancapkan ya, kedua kuburan tersebut. Dan Nabi menyebutkan apa? Ya.
ia akan diberikan keringanan dari siksaannya selama ya, pelepah kurma tersebut masih belum mengering, masih basah. Dia akan mendapatkan siksaannya. Dan ini kadang dijadikan pendalilan oleh sebagian orang untuk tabur bunga. Untuk tabur bunga. Kenapa ditaburi bunga? Supaya ya tidak terlalu berat siksanya. Nah, ini tuduhan-tuduhan ya, sangkaan-sangkaan buruk kepada penghuni kubur. Kiranya penghuni kubur semua disiksa sehingga dia main tabur bunga. Ya. Belum lagi ada sebagian mereka ketika jenazah sudah dikuburkan belah kelapa. Nah, ini biasanya terjadi, dibelah kelapanya. Ya, mereka menyangka dan mereka tahu bahwasanya kelapa itu kan jannah. Ya, jannana. Ada jannah itu kelapa. Ya. Sehingga mereka menyampaikan jannah, itu kan bahasa Arabnya surga kan jannah. Ya, dia meletakkan sesuatu yang jannah agar masuk ke dalam surga. Nah, ini akhirnya turun temurun. Ya, orang meninggal dibelahkan kelapa. Ya. Baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya di sini ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena ikhlas mengharapkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaannya apa? Ya, dibukakan dua pintu dari pintu surga. Iya. Kalau satu orang dari orang tua, ya, maka hal tersebut masuk di dalamnya. Ya, in kana wahid ya fawahid. Kalau orang tuanya cuma satu, maka masuk juga di dalamnya. Masuk juga di dalamnya. Ya. Kemudian wa aghdaba ahaduhuma. Ya, kalau seorang anak dia membuat murka orang tuanya, membuat marah orang tuanya. Ya, maka ketika seorang anak membuat marah salah satu dari keduanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepadanya. Ya. Maka di antara perkara yang menjadi sebab orang tua tidak ridho, ya, atau yang menjadi sebab Allah tidak ridho kepada seorang hamba disebabkan karena ia melakukan perkara yang menjadi sebab kemarahan orang tuanya. Ya, menjadi sebab kemarahan orang tuanya. Ya, karena itu di dalam hadis yang sebelumnya apa? Ya, sudah diingatkan berkaitan keharusan bagi seorang anak, ya, agar dia senantiasa berusaha untuk melakukan suatu perkara dari perkara-perkara yang menyejukkan orang tuanya dan jangan sekali-kali menjadi sebab datangnya kemarahan orang tua. Ya, jangan sekali-kali melakukan perkara yang menjadi sebab kemarahan orang tua. Ya. Taib. Maka ketika dia membuat marah salah satu dari keduanya, ya, maka hal ini menjadi sebab Allah tidak ridho kepadanya sampai orang tua itu ridho kepadanya. Sampai orang tua itu ridho kepadanya. Wa in dzalamah. Ya, kemudian ditanya lagi, kila wa in dzalamah. Ya. Bagaimana kalau orang tua itu adalah orang tua yang zalim? Ya. Apakah masih dia menjadi sebab bahaya untuk si anak? Ya. Maka disebutkan di sini wa in dzalamah. Iya. Kalau ya, dia berbuat hal yang tidak baik menjadi sebab kemarahan ya, salah satu dari orang tua, ya, walaupun orang tua itu zalim, maka hal ini menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan orang tua yang berada di atas keislaman, ya, orang tua yang berada di atas kekafiran saja, ya, tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, sebagaimana Asma radhiyallahu taala anha ketika ya, ibunya yang masih kafir ingin menyambung hubungan silaturahmi, ya, maka ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah dia tetap berbuat baik kepada ibunya yang masih berada di atas kekafiran? Maka Nabi memerintahkan agar tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu berada di atas kekafiran. Apalagi kalau orang tua berada di atas keislaman. Ya, orang tua yang berada di atas kekafiran saja tetap diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka. Ya, bahkan di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam surah Luqman ayat yang ke-15 yang sering kita dengarkan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Lihat, ketika orang tua berbuat kesyirikan, ya, kemudian memaksamu untuk berbuat kesyirikan. Lihat, ketika orang tua melakukan perbuatan kesyirikan dan mengajak anaknya, memerintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, ya, maka apakah seorang anak mentaatinya? Maka tidak.
Ya, fala tuti'huma, maka tidak taat kepada orang tua dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Namun dalam kondisi seperti ini, orang tua berbuat kesyirikan dan menyuruh anak untuk berbuat kesyirikan, tetap Allah perintahkan apa? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetap diperintahkan untuk berbuat baik, ya, mempergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Ya. Ini walaupun orang tua berada di atas kezaliman, jadi tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, karena itu jangan sampai ada dendam ya seorang anak kepada orang tua. Ya, jangan sampai dia menyiapkan sesuatu ya untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang tua kepadanya. Awas nanti kalau sudah tua kok. Ya, awas nanti kalau sudah susah jalan. Awas nanti kalau sakit tidak saya rawat. Ya. Maka hal ini adalah perkara dari perkara-perkara yang haram. Ya, seseorang itu dendam kepada orang tuanya. Ya, dan keharusan ya, kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang tua itu dibalas dengan kebaikan. Ya, dibalas dengan kebaikan kepada orang lain saja. Ya, orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, Allah perintahkan agar kita membalasnya dengan kebaikan. Apalagi yang melakukan kezaliman adalah orang tua. Ya, yang melakukan kezaliman adalah orang tua. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Ya, tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Tidak sama. Karena kebaikan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sementara keburukan menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Ya, karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya, Allah perintahkan agar ya menolak kejelekan itu dengan kebaikan, membalas orang-orang yang berbuat zalim dengan kebaikan. Ya. Ini secara umum. Ya, saudara-saudara kita, kawan kita, tetangga kita, ketika ia berbuat zalim, maka tidak dibalas dengan kezaliman, tapi dibalas dengan apa? Dibalas dengan kebaikan. Ya. Maka keutamaan yang sangat besar yang akan diraih ya bagi orang-orang yang dia sabar ketika didolimi, dia tetap membalas kedoliman yang dilakukan ya dengan kebaikan. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah ya kanahu waliyun hamim. Ya, lihat ya. Ini hasilnya Ya, hasilnya. Ya, ketika seseorang didolimi kemudian dia terus membalas dengan kebaikan. Dia terus membalas kebaikan. Ya, maka menjadi sebab apa? Antara dia ya dan orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang berbuat zalim kepadanya, seakan-akan dia adalah kawan yang setia. Ya, menjadi sebab apa? Menjadi sebab luluhnya hati orang-orang yang berbuat zalim itu. Ya. Luar biasa ya. Ketika seorang yang berbuat zalim dia balas dengan kebaikan, luluh hatinya, kemudian menjadi sebab kebaikan yang dilakukan, menjadi sebab hidayah, maka keutamaan yang sangat besar. Ya, karena itu balaslah berbagai bentuk kezaliman yang dilakukan oleh manusia ya dengan kebaikan. Jangan menjadi orang-orang yang berada di atas keburukan. Kalau dia berbuat baik, saya berbuat baik. Ya. Kalau dia berbuat buruk, maka saya berbuat buruk. Ini kadang terjadi kepada manusia. Kalau dia tidak senyum, saya tidak senyum. Kalau dia tidak salam, saya tidak salam. Nah, ini sifat-sifat yang buruk ya. Ini kadang terjadi ya pada sebagian manusia. Kalau dia berbuat baik, saya bisa berbuat baik lebih dari itu. Kalau dia berbuat buruk, saya bisa berbuat buruk lebih dari itu. Nah, ini keburukan ini yang kadang terjadi ya pada diri manusia. Ya, padahal Allah sudah menegaskan apa? Perintah ya untuk membalas kezaliman itu dengan kebaikan. Ya, karena kezaliman ketika dibalas dengan kebaikan ini menjadi sebab kebaikan. Ya, bayangkan orang-orang yang dulunya memusuhi Nabi. Ya, ketika Nabi berbuat baik kepada mereka menjadi sebab hidayah. Ada orang-orang yang berada di atas kekafiran. Allah nak kasih Nabi, Allah kasih kambing satu gunung. Bayangkan ya, kezaliman dibalas dengan kebaikan. Akhirnya apa? Ia pun masuk Islam dan menjadikan Nabi SAW manusia yang paling ia cintai. Ya, luar biasa ya, keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Ya. Tidak mendapatkan anugerah
mampu membalas kejelekan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Berarti kalau dia membalas kezaliman dengan kezaliman, orang yang sabar atau bukan? Bukan orang yang sabar. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya kesabaran itu apa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Bahwasanya kesabaran itu adalah awal kali ditimpa musibah itu. Awal kali orang tersebut melakukan kezaliman, dia sabar. Adapun kalau sudah berjalannya waktu, itu terpaksa sabar namanya. Terpaksa sabar. Baik. Wa may yulqaha illa dzu haddin adim, dan tidak mendapatkan anugerah berada di atas kesabaran membalas kejelekan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa saja yang memiliki orang tua yang suka moro-moro, yang suka marah-marah, sabar, sabar, sabar dan sabar. Keharusan bagi anak, doakan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Lakukan sesuatu yang membuat hilangnya kemarahan orang tuanya. Lakukan segala sesuatu yang menjadi sebab hilangnya amarah orang tua. Jangan memanas-manasi. Jangan menjadi sebab orang tua semakin parah kemarahannya. Jadilah seorang anak yang baik. Menjadi sebab kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jangan menjadi sebab masalah untuk kedua orang tuanya. Ingat ya, jadilah anak yang membahagiakan orang tua. Menjadi anak yang menjadi sebab keberuntungan orang tua, dan jangan menjadi anak yang selalu menjadi masalah untuk orang tuanya. Baik. Yang terakhir, bagi anak-anak yang masih berada di usia pendidikan, maka hargailah jasa orang tua kalian yang memberikan biaya pendidikan. Orang tua selalu berdoa, orang tua selalu berusaha, apapun akan diusahakan, walaupun ngutang, yang penting anak-anaknya bisa sekolah, yang penting anak-anaknya bisa melakukan pendidikan. Karena itu balaslah kebaikan orang tua dengan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang anak yang senantiasa berprestasi di hati-hati orang tua. Jadilah seorang anak yang mengangkat derajatnya orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang merendahkan kehormatan orang tua. Jadilah seorang anak yang benar-benar di atas kesolehan, yaitu seorang anak yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Apalagi ketika kalian berada di pondok pesantren, ketika kalian berada di tempat pendidikan, maka ini adalah tempat-tempat yang kalian hendaknya senantiasa memperbanyak doa kebaikan untuk orang tua kalian. Memperbanyak doa untuk orang tua kalian. Apalagi ketika berada di majelis ilmu, perbanyak doa kepada orang tua agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan dirinya dengan orang tuanya hanya di dunia saja. Orang tua di kampung, saya di kota. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan orang tua di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah memandikan mayit sebanyak 2 kali? Afwan Ustaz, pertanyaan ini di luar tema. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah memandikan mayit sebanyak 2 kali? Afwan. Ustaz, pertanyaan ini di luar tema. Baik, barakallahu fiik. Wa iyyak, barakallahu fiik. Baik, berkaitan dengan memandikan jenazah, biasanya berjalan di tengah-tengah masyarakat itu, sebelum datang orang yang memandikan jenazah, biasanya ada yang namanya mandi salah. Mandi salah. Jadi orang yang meninggal itu jangan dimandi salah, mandi benar saja. Mandi benar saja. Baik, berkaitan dengan memandikan, ketika jenazah sudah dimandikan itu sudah cukup sekali. Namun ketika jenazah dimandikan 2 kali, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Apalagi ketika terjadi sesuatu misalnya. Terjadi sesuatu, sudah dimandikan sekali, 2 kali, sudah 3 kali pada cucian yang ketiga, kemudian diperiksa, ternyata masih ada cairan yang keluar. Cairan yang keluar. Ketika ada cairan yang keluar, maka dibersihkan. Kalau tidak bisa berhenti, fabiqutnin, maka ditahan dengan kain katun. Kalau tetap tidak bisa, tetap mengalir, fabitinin khur, maka dengan tanah murni.
Karena tanah murni itu bisa menghentikan, ya, apalagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi kecelakaan. Biasanya ada darah yang tidak mau berhenti. Karena dengan tanah murni itu bisa menghentikan darah. Iya. Atau di masa-masa kita ini bisa dengan apa? Dengan kapas. Ya, dengan kapas. Ya. Maka ketika keluar cairan, ya, dan sekarang sudah 3 kali, ya, cucian pada tubuh si mayit, apakah diwudukan lagi? Nah, ini pertanyaan juga. Apakah diwudukan kembali? Ya. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tidak perlu lagi diwudukan. Ya. Orang yang sudah diwudukan ketika keluar, ya, cairan darinya. Ya. Tapi sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan diwudukan kembali. Ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya memwudukan kembali ini untuk lebih berhati-hati, apalagi di tengah masyarakat yang awam. Ya, jadi memandikan 2 kali ini juga tidak mengapa. Ya. Tapi ketika sudah dimandikan sekali itu sudah cukup. Karena batasan memandikan itu kewajibannya hanya sekali. Ya, demikian juga di dalam mencuci anggota tubuh si mayit. Ya, kepalanya, tubuhnya bagian kanan, bagian kiri sekali itu kewajibannya. Lebih dari 1 itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sekarang ketika dicuci 3 kali masih keluar, maka tidak dicuci sampai ke-4. Tapi berapa? Sampai ke-7. Ya, ketika ke-7 masih diperlukan lagi dicuci berapa kali? Ya, ke-5 ya tadi ya, 4 ke 5. Ya, kalau 5 ternyata masih kurang, tidak berhenti di 6 tapi sampai ke-7. Demikian seterusnya. Baik, barakallahu fikum. Ini kayaknya ada silver coin ini ya. Kayaknya ini ada pertanyaan kayaknya. Baik, jangan nunduk-nunduk ya, jangan nunduk-nunduk. Sama santri. Mana yang santri? Oh iya, santri. Oh, sayap kanan. Sayap kanan, sayap kiri juga ada santri. Baik, antum. Itu yang antum lah yang songkok nasional. Iya, antum, ya. Baik. Tadi disebutkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surah Al-Ahqaf, ya, ibu itu hamil dan menyusui selama 30 bulan. Baik. Kemudian dari 30 bulan itu maka dibagi menjadi 2. Yang pertama menyusuinya berapa? Antum? Berapa? Menyusui 9 bulan. Menyusuinya. Ayo yang itu. Yang menjawab yang tidak ditanya ya. Yang menjawab yang ditanya. Yang ditanya saja yang ditanya. Baik, yang lain ya. Baik, antum. Iya, siapa namanya? Raihan. Baik. Tadi sudah disebutkan ya. Ya. Larangan membuat marah orang tua. Ya. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membuat marah orang tua? Yang angkat suara ini Farsotak. Allah Subhanahu wa taala murka. Taib. Padahal sudah turunkan Allah. Silver Queen. Taib. Itu juga santri itu? Santri itu? Oh iya. Taib. Tadi kita sudah menyebutkan dalam bab yang pertama yang kita sebutkan, ya, adalah bab kewajiban berbakti kepada seorang ayah. Siapa sahabatnya? Hadis yang disebutkan yang pertama. Siapa sahabatnya? Ada catatannya? Siapa sahabatnya?
Tidak dengar saya, tidak dengar. Siapa? Siapa dibilang? Ya? Siapa sahabat Nabi yang disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi? Siapa sahabat Nabi? Wahid, Nan, Talata. Nah ini siapa sahabatnya? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa kunyahnya Abu Hurairah? Baik, saya bantu. Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi, Yamani. Ya, benar. Ayo bareng. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Teruslah berbuat baik kepada orang tua, demikian juga kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan jadilah orang yang terbaik yang senantiasa mengingat kematian. Jadilah orang yang terbaik yang senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kehidupan setelah kematian, dan jadilah orang-orang yang berada di atas kesabaran, membalas setiap orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kebaikan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kebaikan pahala yang sangat luas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.